haleluya, kita dapat mengikuti online streaming ini lagi. Amin. Kita memuji, menyembah Tuhan dan meninggikan namanya. Yes. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, terima kasih Kau memberikan kesempatan kepada kami semua. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita satukan hati, kita mau masuk dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami dapat berkumpul bersama, kami mau memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai berakhir, dan semuanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Sekarang saya mau mengundang jemaat, saudara-saudari sekalian dimanapun kalian berada, bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan kita, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian dan menunjukkan bukti kebesaran Tuhan ada di dalam hidup kita. Yes, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
kami ya Bapa. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan, rahmat yang selalu Kau berikan pada kami Tuhan di hidup ini. Amin Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan di saat-saat ini yang lagi genting Tuhan, di mana-mana kami mengetahui segala penyakit wabah sedang melanda negeri kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang lebih besar dari penyakit ini. Amin. Yes, amin. Terima kasih ya Bapak. Kami ingin iman kami kuat Tuhan. Yes. Kami ingin hidup di dalam-Mu Tuhan. Dan kami ingin selalu menyembah dan memuji-Mu Tuhan setiap saat. Karena hanya nama-Mu Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Dan untuk di pagi hari ini Tuhan, bagi kami yang punya persoalan yang sangat sulit Tuhan, masalah ekonomi ataupun sakit penyakit Tuhan, kami tahu Tuhan, di dalam-Mu tidak ada yang mustahil ya Bapak. Yes, haleluya. Engkau angkat segala persoalan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapak. Kami sudah bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang hidup di dalam kita. Sama-sama kita akan katakan Kau yang hidup. Kau yang hidup di
kita. Semua berfokus dan tertuju pada Tuhan kita. Amin. Amin. Kita mau mengangkat pujian ini tuh. Hanya Yesus jawaban di hidup kita. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah penyembahan kami Tuhan. Sekarang kami ingin duduk dan tenangkan hati kami Tuhan, agar kami bisa berfokus pada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat GB Gregory yang dikasih dalam Tuhan. Saya percaya di bulan Februari ini, di minggu pertama bulan Februari, saya percaya dimanapun kita berada, ada kasih Tuhan yang luar biasa, damai sejahtera Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap kita. Kita sudah memuji, kita sudah menyembah nama Tuhan, saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang jemaat-jemaat sekalian, kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Tidak terasa Tuhan, kami sudah berada di bulan Februari Tuhan. Biarlah Kau yang berkati Tuhan awal bulan ini Bapa. Biarlah Tuhan kami mengawali bulan ini bersama dengan Engkau Tuhan, dan kami senantiasa bersama dengan Kau di sepanjang bulan Februari ini Bapa. Biarlah Kau yang berkati sertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di ibadah minggu pertama ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami memulai memberikan firman ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang pimpin Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini ialah kenangan. Kenangan. Judul khotbah saya pada pagi hari ini kenangan. Saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nas ini sering dibacakan ketika kita sedang perjamuan kudus. Dan minggu ini dan hari ini kita selesai firman ini, kita akan mengadakan prosesi perjamuan kudus. Kita sering dengar ayat ini, tetapi saya mau garis bawahi ada satu kata yang luar biasa yang saya mau bahas pada pagi hari ini, yaitu di ayat 24 dan di ayat 25 dikatakan ada kata peringatan. Ada kata peringatan. Dalam bahasa aslinya kata peringatan itu dalam artian remembrance. Remembrance artinya peringatan, ingatan, dan kenangan. Nah, setiap kita kadang-kadang kalau kita sering berpergian ke luar negeri, ke luar kota, kalau kita pergi ke
daerah-daerah seperti Bali, seperti kalau kita ke kota Bandung, sering kita pulang itu bawa seperti oleh-oleh, seperti kita bawa kenang-kenangan. Waktu saya pulang dari Korea, kami satu rombongan diberikan sebuah jaket yang cukup tebal, dan pemandunya bilang ini kenang-kenangan dari Korea. Kenang-kenangan dari Korea. Supaya apa? Supaya kalau kita lihat jas itu, kalau kita ingat jaket itu, kita ingat waktu kita beribadah di Korea. Kebetulan waktu itu kami beribadah doa pagi, dan suhu waktu itu ketika kami berdoa jam 4 pagi di Korea, yaitu jam 2 pagi di Indonesia, karena di sana lebih cepat 2 jam, dan kita di sini kurang 2 jam dari sana. Jadi mereka ibadah pagi jam 4 pagi, di sini jam 2 pagi, dan kami tidak lupa bahwa derajatnya sampai 2 derajat, sampai 1 derajat. Dan pernah suatu pagi sekalian ada hujannya juga. Jadi udaranya begitu dingin, begitu luar biasa, dan kami diberikan sebuah jaket. Nah, kalau kita ingat jaket itu, kita ingat bahwa kita pernah ke Korea dan kita pernah doa pagi di Korea waktu itu. Nah, jaket itu merupakan kenang-kenangan. Merupakan kenang-kenangan yang kita sulit untuk kita lupakan. Nah, itulah remembrance artinya seperti itu. Yaitu peringatan, ingatan, dan kenang-kenangan. Jadi ketika Yesus bilang, ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Perbuatlah ini tuh supaya menjadi kenangan. Ketika kita perjamuan kudus, ketika kita makan roti dan minum anggur, ada kenangan yang kita ingat tentang Yesus. Ada sebuah memori yang kita ingat, ada sebuah ingatan yang kita bisa recall kembali, yang kita bisa ambil kembali tentang kehidupan Kristus. Tentang kehidupan Yesus di muka bumi ini. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita juga ketika kita kehilangan orang kita kasihi. Kita kehilangan tante kita mungkin kehilangan om kita. Dan belum lama ini kita juga kehilangan salah satu senior dari Gereja Bethel Indonesia, Dr. Pak Yakub Nahwai. Mereka meninggalkan sebuah kenangan-kenangan, sebuah ingatan-ingatan bahwa mereka tuh adalah seorang yang gigih dalam melayani Tuhan. Mereka yang punya sejarah yang luar biasa dalam kemajuan gereja di Indonesia. Ada kenangannya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan baik-baik di Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, di 1 Korintus pasal ke-11 ayat yang ke-24 sampai ke-25 dikatakan, dan setelah ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Yesus katakan kalau kita pecahkan roti, kita minum anggur, dia katakan lakukanlah ini untuk mengenang aku, untuk mengenang Yesus. Dan begitu pula di ayat yang ke-25 dikatakan, begitu pula setelah habis makan, ia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Inilah kenangan yang bisa kita ingat tentang Kristus. Ketika kita perjamuan kudus setiap bulan, ada sebuah peringatan, ada sebuah ingatan, ada sebuah kenangan yang kita kenang tentang Yesus. Tentang bagaimana Kristus hidup di muka bumi ini. Kita bisa mengenang bagaimana ajaran-ajaran yang diberikan oleh Yesus selama ia melayani di muka bumi ini. Ada 3 hal yang saya catat pada pagi hari ini. Sebenarnya ada begitu banyak, tapi karena pagi ini kita hanya bahas untuk 3. Selanjutnya saya kalau misalnya ada waktu saya akan bahas yang selainnya lagi. Apa yang dikenang oleh Kristus? Apa yang dikenang oleh Yesus? Apa kenangan dari kehidupan Kristus? Apa yang kita peringati dari perjamuan kudus? Ketika kita perjamuan kudus, ketika kita mau memperingati tentang tubuh dan darah Kristus, apa yang kita peringati? Apa yang kita kenang? Poin yang pertama adalah kasih. Kasihnya kepada kita. Kita harus mengingat kasihnya Kristus kepada kita. Kasih yang luar biasa, kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tanpa syarat yang dia berikan kepada setiap kita. Kasih kepada setiap kita. Kasih kepada kehidupan kita.
Bahkan dia nggak mau kita binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih yang perlu kita kenang, yang kita perlu ingat setiap awal bulan dan setiap hidup kita ketika kita perjamuan kudus. Setiap bulan supaya kita terus mengingat. Kenapa setiap bulan? Biar kita nggak lupa, biar kita ingat terus supaya itu mengisi hari-hari kita di bulan itu. Contohnya di hari ini, di awal bulan Februari. Kita memperingati tubuh dan darah Kristus supaya di sepanjang hari kita, di sepanjang bulan Februari, kita mengenang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita mengenang pribadinya Tuhan semakin lebih dalam lagi. Semakin bulan semakin lebih dalam lagi. Yang pertama kita mau belajar soal kasih. Kita mau mengenang kasihnya Allah. Kasih yang begitu luar biasa kepada kita semua. Kasih yang dia berikan kepada setiap kita semua. Bapaknya berikan yang terbaik dari sorga untuk menyelamatkan kehidupan kita. Saya mau beritahu, ada sebuah statement yang saya mau bagikan kepada kita semua. Saya mau beritahu, neraka tidak pernah dibuat untuk manusia. Tuhan tidak akan pernah mengirim siapapun ke neraka. Jika manusia masuk neraka, ia pergi ke neraka karena pilihannya sendiri. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan pengikutnya, bukan untuk manusia. Tuhan tidak pernah bermaksud, sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah bermaksud agar manusia pergi ke neraka. Dan Tuhan telah melakukan segala-galanya dengan kekuatannya untuk menahan kita supaya kita nggak masuk neraka. Ia bahkan berikan anaknya untuk mati di kayu salib untuk menahan kita. Karena ia sangat mengasihi kita. Dia berikan yang terbaik dari sorga, yang tunggal Kristus Yesus supaya kita ini tidak binasa. Supaya kita tidak masuk neraka, tapi kita beroleh hidup yang kekal, kita beroleh selamat. Inilah kasih yang harus kita kenang. Tidak peduli salah kita, tidak peduli dosa kita, tidak peduli pelanggaran kita. Kalau kita meminta ampun kepada Tuhan, kasih-Nya mengampuni kita. Kasih-Nya membebaskan kita. Kasih-Nya melepaskan belenggu itu. Dia tidak melihat seberapa jahat kita, tapi setiap kita yang datang kepada Bapa, yang mau menyerahkan diri kepada Bapa, yang bertobat, tidak kembali kepada yang salah, tapi berbalik kepada arah yang benar, Tuhan pasti ampuni. Karena kasih-Nya kepada kita. Kita harus mengenang kasih ini. Kita harus mengingat kasih ini. Untuk apa? Kalau ada orang yang buat salah sama kita, ampuni. Kalau ada orang yang buat pelanggaran kepada kita, ampuni. Lepaskan pengampunan. Berikan yang terbaik. Berikan pengampunan yang terbaik buat dia. Jangan kita ingat-ingat pelanggarannya. Karena kalau Tuhan ingat pelanggaran kita, aduh, gak bisa masuk surga kita. Tuhan gak pernah mau ingat pelanggaran kita. Tuhan gak mau ingat kesalahan kita. Pilihan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak ciptakan neraka untuk dimasuki sama kita anak-anaknya. Tapi kalau ada manusia masuk neraka, itu karena pilihannya. Tuhan kasih pilihan, mau gak mengampuni. Karena Bapa di sorga mengampuni. Kita bisa baca di Matius pasal yang ke-6 tentang hal berdoa. Ada doa Bapa kami di sana. Supaya Tuhan mengampuni kita sama seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ingat, butuh kasih. Butuh kasih. Dan di awal bulan ini, kita memperingati tubuh dan darah Kristus. Supaya kita bisa mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah baik sama kita, kita harus baik sama orang lain. Betul ya? Kalau Tuhan sudah beri yang terbaik sama kita, kita harus belajar untuk memberi yang terbaik untuk orang lain. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 dengan perikop yang berjudul kasih. Diberitahu soal kasih, tapi saya ambil satu ayat yang ke-11 dikatakan ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kenapa kalau kasih Paulus mensinkronisasikan dengan kanak-kanak? Karena begini, kalau anak-anak, saya punya anak-anak 3 di rumah. Kalau dikasih coklat mesti satu orang satu. Kalau kasih satu, kasih bertiga, berantem mereka. Kenapa? Karena seorang anak dia belajar menerima, bukan memberi.
belum ada pelajaran kasih yang kita berikan kepada anak-anak, dia akan ambil yang dia punya, meskipun kadang-kadang bukan dia punya, dia ambil punya adiknya, dia ambil punya kokonya. Kadang-kadang yang kecil juga berani-berani ambil punya kokohnya. Kalau kita punya anak, saya lihat anak-anak saya di rumah. Saya kalau ketika bilang, coba ayo kasih koko kamu. Aduh susah banget, dia pelit banget kasihnya, aduh dia gak mau kasih. Ayo kasih, bagi coklatnya. Kalau makan sendiri kan batuk, bagi kokonya. Adiknya gak mau kasih kokonya. Apalagi kokonya. Karena anak saya yang kedua sama ketiga beda cuma setahun. Aduh, itu benar-benar. Karena kacang, yang satu minta, yang satu gak mau kasih. Kalau dikasih semuanya ke adiknya kokonya minta lagi, gak dikasih lagi, berantem lagi. Nah kalau misalnya baru umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, begitu sih lucu. Nah yang gak lucu tuh kalau misalnya sifat kanak-kanak itu ada di tubuhnya yang orang udah usia 30 tahun, 40 tahun. Nah kan, gak pernah mau memberi, gak pernah berbagi sama saudaranya. Nah itu jadi gak lucu lagi. Oleh sebab itu, kita harus mengingat kasih yang Tuhan berikan pada setiap kita. Setiap awal bulan kita harus mengenang, ada kasih. Ada kasih yang Tuhan ajarkan. Ada kasih yang Tuhan mau contohkan kepada setiap kita. Supaya kita bisa melakukan kasih yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Poin yang pertama tadi, apa yang dikenang? Yang pertama adalah kasih. Yang kedua adalah ketaatan. Yang kedua yang kita ingat dalam perjamuan kudus ini, yang kita ingat, yang menjadi kenangan dalam hidup kita adalah ketaatan. Firman Tuhan berkata di Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ke-9 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketika Yesus taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib, inilah contoh ketaatan yang harus kita contoh dalam kehidupan setiap kita. Kita harus mengenang ketaatan Yesus dalam kehidupannya. Ketaatan kepada perintah Allah, ketaatan kepada firman Tuhan. Bagaimana kita taat kepada firman Tuhan, bagaimana kita taat dalam jam doa kita, bagaimana kita taat berkomitmen dengan puasa kita, bagaimana kita taat dalam beribadah kepada Tuhan. Tolong digarisbawahi kata beribadah. Ketika kita beribadah, di situ ada doa, di situ ada baca firman Tuhan, di situ ada berpuasa. Dan saya beritahu, dalam beribadah ada kehidupan orang-orang percaya kepada Kristus. Dalam setiap hidup kita harus ada yang namanya ibadah. Kita nggak bisa tinggalkan ibadah. Ketika kita bekerja, kita ibadah. Ketika kita makan, kita ibadah. Ketika kita bersama dengan orang tua kita, kita ibadah. Apapun yang kita lakukan, di setiap hari kita, di setiap jam kita, di setiap menit kita, di kehidupan kita, kita harus belajar dan kita harus mengenang ketaatan. Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ketaatan kita kepada ibadahnya kita. Sama seperti Kristus yang dia mengosongkan dirinya, yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia menjalankan perintah Bapaknya, dia menjalankan misinya dia dengan taat. Oleh sebab itu kita anak-anaknya, kita harus mengenang komitmen ini, kita harus mengenang ketaatan daripada Kristus dalam dia melayani, dalam dia berikan yang terbaik untuk setiap kita, yaitu beribadah. Firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Oleh sebab itu kalau kita mau beribadah, kita harus beribadah dalam segala hal. Dalam segala hal haruslah gaya hidup kita, gaya hidup yang beribadah. Firman Tuhan ya dan amin loh.
Kalau misalnya kita dalam kehidupan ini kita sering memberi, firman Tuhan bilang apa? Berilah maka kamu akan diberi. Ada amin? Ya, ini firman Tuhan. Ibadah mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ketika kita menghormati orang tua kita itu adalah ibadah. Firman Tuhan bilang apa? Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Ada janji ketika kita menghormati orang tua kita, panjang umur kita, diberkati umur kita. Betul ya? Karena mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam segala hal, dalam apa yang kita lakukan, kerjakan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada firman Tuhan dan itu mengandung janji. Setiap kita yang melakukan kebenaran firman, setiap kita yang melakukan firman Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, kita seperti pohon yang di tepi di aliran air. Yang akan berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang kita perbuat akan berhasil. Kenapa berhasil? Karena itu ada janji. Karena kita beribadah. Kita melakukan segala sesuatu dengan gaya hidup ibadah. Ibadah itu bukan cuma hanya kita di gereja. Kita berdoa, baca Alkitab, itu pun ibadah. Tapi ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita melakukan segala aktivitas kita di kehidupan sehari-hari dengan tata cara ibadah. Dengan hati yang seperti beribadah. Ibu-ibu di rumah masak, berikan yang terbaik untuk suami. Wow, itu ada firman Tuhannya. Katanya istrimu seperti pohon anggur di rumahmu. Anak-anakmu seperti apa? Seperti pohon zaitun. Berkat Tuhan mengalir dari Sion kepada setiap keluarga. Yang demikian untuk kepada setiap kita yang takut akan Tuhan. Laki-laki yang takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan luar biasa. Kalau kita bekerja, kita takut sama Tuhan, kita kerjakan yang baik, yang benar, kita nggak curang, kita nggak tipu orang, kita nggak bohongin orang. Kita takut sama Tuhan, diberkatilah hidup kita. Itu adalah hidup beribadah namanya. Oleh sebab itu ketika kita makan roti dan minum anggur, kita harus mengenang ini. Kita harus mengenang ketaatannya Bapa dengan kehidupan kita. Harus kita gantikan dengan kehidupan kita, kehidupan yang beribadah. Kehidupan yang melakukan ibadah kepada setiap kita semua. Beribadah kepada Tuhan dan kita berdampak buat sesama. Supaya kita diberkati untuk kita memberkati setiap kita. Poin yang ketiga, yang terakhir, yang kita kenang dari kematian Kristus, yang kita kenang dari Yesus, yang kita kenang dari perjamuan kudus adalah pengharapan. Pengharapan. Saya mau beritahu di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ke-22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangun dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yesus bilang apa? Robohkan bait Allah akan aku bangun dalam 3 hari. Ketika Yesus berfirman, itu adalah sebuah komitmen. Itu adalah sebuah janji yang tidak akan terelakkan. Kalau Yesus bilang 3 hari, 3 hari. 3 hari beneran kelar. Ketika Yesus mati di kayu salib, 3 hari dia bangkit. Ya, dia adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Dan janjinya itu adalah merupakan pengharapan bagi setiap kita. Katakan amin. Kita harus mengenang ada pengharapan yang Yesus berikan. Ketika kita makan roti dan anggur, ada tubuh yang terpecah, ada darah yang tercurah. Itu adalah sebuah pengharapan. Ketika ada orang yang sejatinya mati gak bisa bangkit, tapi Yesus mati dan dia bangkit dari ketiga. Itu adalah sebuah pengharapan. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kehidupan yang banyak perkara ini, mungkin pikiran kita bilang kita tidak mungkin bisa melewatinya. Percayalah, bersama dengan Kristus, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada pengharapan dalam Yesus. Kenapa ada pengharapan? Karena Yesus bisa melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Betul tidak?
Karena Bapa di sorga bisa melakukan sesuatu yang di luar akal manusia. Siapa yang bisa belah laut? Cuman Bapa. Cuman Tuhan. Yesus. Siapa yang bisa beri makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan? Yesus. Siapa yang bisa mencelikan orang buta dari lahir? Yesus. Saya mau beritahu, ada nggak perempuan yang tanpa disentuh oleh pria bisa hamil? Bagi kita bilang nggak ada logikanya. Kedokteran bilang nggak ada logikanya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maria bisa hamil tanpa laki-laki menyentuh dia. Dan anaknya adalah Yesus. Kalau Yesus bisa buka jalan saat tiada jalan, apalagi hidup kita ini ada jalan semua. Berarti Yesus bisa buka buat kita semua. Katakan amin. Amin. Yes, haleluya. Abraham. Kalau minggu kemarin kita baca Abraham. Dia terima janji Allah. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Keturunanmu akan seperti pasir di lautan. Akan banyak memenuhi bumi keturunanmu. Keturunan janji itu turun di Abraham ketika usianya mau 100 tahun. Logikanya umur 100 tahun susah punya anak. Gak mungkin punya anak. Dan Sarah itu udah 99 tahun. Udah nenek-nenek. Udah menopause mungkin, maaf kata. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau kasih tahu pada pagi hari ini, apa masalah kita hari ini. Kalau engkau sakit, ada jalan, yaitu kesembuhan. Kalau engkau sedang berbeban berat, ada jalan, masalahmu bisa selesai. Kalau ada masalah keuangan, pasti ada jalan. Kalau yang tidak ada jalan, Tuhan bisa buat jalan. Apalagi yang ada jalannya, Tuhan pasti buka buat setiap kita. Yang mau mengingat Tuhan, yang mau memperingati Tuhan, yang mau dekat dengan Tuhan, yang mau menjadi hidupnya berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, sebab itu pada pagi hari ini, pegang pengharapan ini. Pegang firman Tuhan ini. Ada janji dalam setiap ibadah. Ada janji dalam setiap kebenaran firman yang kita baca pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam berfirman. Dan janjinya tidak pernah gagal. Janjinya tidak pernah bohong. Janjinya selalu ya dan amin. Oleh sebab itu pada pagi hari ini ada pengharapan buat hidup setiap kita. Sebentar kita akan makan roti. Kita akan minum anggur perjamuan kudus. Supaya kita mengingat ini. Supaya kita mengingat ketaatan Kristus. Kita mengingat ada pengharapan dalam Kristus. Kita mengingat ada kasih di dalam Kristus. Ada kasih, ada ketaatan, ada pengharapan dalam Kristus Yesus. Biarlah pada pagi hari ini semua, kita semua bisa mengenang kasih, ketaatan, dan pengharapan di dalam perjamuan kudus yang akan dibawakan, yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Efri Maderus. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita menghampiri perjamuan kudus. Dan sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa, kami ucap syukur kepadamu. Engkau sangat baik. Hari ini Engkau izinkan kami semua bisa menghampiri perjamuan kudus ini. Engkau sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami bisa menerima perjamuan kudus ini. Yang kami sadar, yang kami mengerti. Kasih-Mu begitu besar, begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi. Engkau rela berkorban untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita akan tahu. Ya, perjamuan kudus sangat bersyukur pada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan roh yang kemudahan. Ajaran kita tentang arti perjamuan kudus adalah sebagai berikut.
Perjamuan kudus adalah penyataan kasih Allah kepada kita, orang berdosa dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatannya. Roti anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus telah dipersembahkan sebagai korban kerafirat untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging darah Kristus, menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan beroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus adalah alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang Jumat yang dikasihinya, supaya Jumat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah materai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa yang percaya kepada penebusan Kristus akan beroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian kita juga mengambil cawang, kita angkat di atas kepala kita. Sesudah makan lalu berkata, cawang ini ada perjanjian baru dimateraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih pada Tuhan. Kita masuk dalam berkat. Ya Tuhan, saat ini kami sangat mengharapkan berkat dari-Mu, berkat surgawi yang luar biasa, bisa memberikan kami dengan tenang, damai, sukacita setiap hari. Haleluya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintahku sampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memberikan hujan untuk tanam pada masanya. Hujan awal, hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, minyakmu, memberi damai sejahtera, keadilan akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak ada lagi kekerasan, keruntuhan, kutukan, sakit penyakit, perceraian, kemiskinan di dalam rumahmu. Ya, ia takkan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Allahmu akan menjaga keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Bulan tidak pernah surut.
Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Hari-hari kamu akan berakhir. Yang paling kecil akan menjadi besar. Yang paling lemah akan menjadi kuat. Sengsara akan dihibur. Tawanan akan dibebaskan. Terkurung akan dilepas. Lemuk hati akan dilawat. Setiap hari kamu akan menikmati sukacita abadi menjadi bagianmu. Keluargamu, anak cucumu akan terkenal, terhormat, terpuji dimanapun kau berada. Engkau akan menikmati janji-janji Allah. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah persekutuan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.